Assalamualaikum Bu Arista. Waalaikumsalam Pak Andri. Selamat sore Bu. Sore Masih juga. bahagia ya Bu ya? Iya Pak. Nampaknya bahagia sekali Bu. Tapi ngomong-ngomong nih, kemarin kan sempat menghubungi saya tuh, cuman mohon maaf HP lagi dipegang anak, jadi nggak kesampe mau apa yang disampaikan. Kayaknya ada yang penting Bu ya mau disampaikan ya. Oh iya Pak, kemarin saya sempat hubungi Bapak, tapi Hmm. sepertinya belum ada balasan dari Bapak. Nah, sekarang mumpung lagi tatap muka, saya ingin berbagi cerita Pak. Kemarin kan di kelas saya waktu saya mengajar, ada sempat anak yang beradu argumen. Nah, Hmm. beradu argumennya ini mereka berdua ini saling mengejek mengejek satu Oh, sama lain. Nah, di situ, saya sempat kewalahan dalam memisahkan mereka. Nah, karena mereka beradu argumen. Nah, di sini saya ingin berbagi cerita dengan Pak Andri, bagaimana itu untuk selanjutnya yang harus saya lakukan gitu, Pak. Itu sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi nih Bu. Itu kira-kira kejadian seperti itu masuk ranah bullying atau tidak itu, Bu? Iya, Pak, sepertinya masuk ke arah bullying, karena Mhm. itu mereka pada saat itu saling mengejek satu sama lain, mengejek nama orang tua atau nggak salah gitu, Pak. Oh Nah, gitu. di situ mungkin termasuk ke bullying verbal ya, Pak? Iya benar, Bu. Ibu nih di SD, kelas berapa tuh, Bu? Kelas rendah atau kelas atas? Saya mengajar kelas atas, Pak, kelas Oh 4. itu ya. Oh iya, Bu. Nah kira-kira nih, Bu, kita kan mau ngobrol masalah bullying tadi. Kira-kira apa yang Ibu harapkan nanti setelah kita selesai ngobrol? Karena waktu kita kan nggak banyak juga ini, biar kita fokus dengan tujuan Ibu mau ngobrol ini, mau dapatnya apa gitu. Iya. Yang saya harapkan dari obrolan ini, dari murid saya yang bermasalah tadi dapat, lebih baik lagi, Pak, attitude-nya lebih bisa diperbaiki lagi dan saya juga mendapatkan solusi dari masalah saya, seperti itu, Pak. Iya, benar Bu. Eh, Begini, jadi kejadian ini apakah pertama kalinya atau sudah pernah terjadi sebelumnya? Kalau kejadian ini kebetulan sudah pernah terjadi, tapi berbeda murid, Pak. Oh gitu. Berbeda orang. Di dalam kelas itu pernah terjadi, tapi nggak separah ini. Nah, yang ini, saling mengejeknya parah, Pak. Jadi saya perlu Benar, bantuan dari, teman-teman lainnya juga, seperti itu, Pak. benar itu Bu. Sebelum kita terlambat nanti sampai ke bullying fisik, memang kita harus cepat bertindak. Sudah bagus sekali apa yang Ibu lakukan ini. Eh, Kira-kira ini Bu, eh, kondisi di sekolah Ibu untuk saat ini gitu kan, mendengar tadi sudah terjadi sebelumnya ada kejadian yang serupa walaupun belum terlalu parah. Saat ini kira-kira mungkin dikhawatirkan gitu Bu akan meningkat lagi untuk bullyingnya. Ada di persentasenya Bu kalau saya buat mungkin di sampai 0 sampai 100% itu di berapa persen lah Bu tingkat bullyingnya gitu. Kalau dipersentasekan mungkin pada tingkat 60%, Pak. 60%. Tinggi berarti Bu ya. Iya, Pak. Wajar kalau Ibu ini khawatir ya. Iya, Pak, saya khawatir sekali, apalagi, mereka kan, sekarang lagi menginjak masa-masa, pubertas ya, Pak, ya, dari peralihan dari kelas 4 mau kelas 5 itu lingkungannya lebih lebih berpengaruh sekali itu, Pak. Nah, mungkin dari kelas 4 ini saya ingin memberikan, mereka pengarahan bahwa yang mereka lakukan itu salah gitu, Pak. Seharusnya yang mereka lakukan tidak seperti itu. Nah, dari kelas 4 ini, dari mulai dini saya ingin
mengajak mereka itu untuk berubah, seperti itu, Pak. Baik, berarti, eee, ada harapan ya untuk Ibu ke depannya setelah kita nanti berbincang-bincang, mungkin bisa menemukan, solusi yang tepat untuk permasalahan ini, kira-kira harapan Ibu seperti apa? Atau ingin ada peningkatan yang seperti apa? Mungkin persentasenya bisa berubah atau seperti apa gitu kan? Ya, saya sangat berharap sekali ya, Pak, ya, dan mungkin dari persentasenya dari awalnya 60% mungkin, akan meningkat lagi menjadi 80% atau malah justru meningkatnya lagi, Pak, itu yang saya harapkan Mmm, yang saya harapkan, Pak, ya. Nah, untuk kedepannya saya harapkan dari murid-murid tidak hanya dari kelas 4 saja, tapi untuk kelas-kelas yang lain juga itu sangat berpengaruh, Pak. Jadi harapan saya tidak hanya di dalam kelas saya saja yang bisa saya, kasih pengarahan, tapi juga untuk kelas-kelas lainnya juga saya ini, apa, harus ada peningkatan, seperti itu, Pak. gitu ya. Terus mungkin perlu, saya tanyakan lagi Bu, yang persentase itu berarti artinya Ibu berharap 80% itu sudah tidak ada bullying gitu Bu ya? Iya, Pak, Iya benar. Berarti Ibu, betul. berharap, eee, bullying ini setelah, kita nanti dapat solusinya seperti apa, bisa menurun dari segi kejadiannya jadi meningkat yang Ibu sebutkan tadi 80% itu berarti anak-anak sudah sadar, tentang hal itu, tidak ada lagi bullying sampai 80% gitu Bu ya. Iya, Pak. Baik, kira-kira nih Bu, saat ini Ibu wali kelas kalau nggak salah ya? Iya, Pak, saya Mhm, wali kelas 4. heeh, berarti Ibu, di sini Ibu kan, punya kekuatan gitu Bu ya, di Ya, diri Ibu sebagai wali kelas gitu kan. Nah, yang ingin, saya tanyakan nih, eee, dengan kekuatan Ibu itu kira-kira, eee, untuk menyelesaikan hal tersebut atau mencari alternatif solusinya, kira-kira bagaimana Bu? Dengan bermodalkan kekuatan Ibu gitu? ya, dengan bermodalkan saya menjadi wali kelas ya, Pak, ya, wali kelas 4, saya itu mempunyai rencana-rencana, Pak. Yang Mhm, pertama itu saya juga ingin berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, karena untuk memecahkan masalah bullying ini tidak cukup hanya wali kelas 4 ataupun diri saya sendiri, Pak, ya. Saya memerlukan bantuan dari teman-teman sejawat, yang terutama itu kepala sekolah, karena kepala sekolah itu penanggung jawab dari segala rencana atau kegiatan yang guru yang ingin lakukan. Selain kepala sekolah, teman sejawat, saya juga perlu bantuan dari orang tua atau wali murid, Pak. Karena di sini orang tua atau wali murid sangat berperan dalam, kasus bullying ini. Karena, guru itu hanya memantau cuma beberapa jam pada saat pelajaran sekolah saja, tetapi kebanyakan, yang memantau anak-anak didik kita itu dari lingkungan keluarga, dari orang tua. Nah, di situ juga saya memerlukan bantuan dari orang tua, Pak. Untuk, pencegahan bullying ini. benar sekali. Memang peran orang tua memang sangat penting sekarang ini. Jadi, eee, kita memang perlu melibatkan semua pihak termasuk orang tua. Nah ini Bener, Pak. kira-kira nih Bu, eee, hambatan yang paling serius nih Bu, apa kira-kira ketika, mau, eee, mungkin mencari solusi untuk permasalahan ini kira-kira hambatan apa nih yang paling terpikirkan oleh Ibu gitu? Ya, untuk setiap rencana itu pasti ada hambatan ya, Pak, ya? Iya gitu, Hambatan gitu, iya. Kalau dari rencana yang saya ingin lakukan itu hambatannya itu untuk menjalin sebuah hubungan kolaborasi dengan orang itu kan memerlukan, eee, hab ada hambatannya misalnya, Pak, untuk berkomunikasi dengan orang tua itu kan kalau jika orang tuanya tidak menginginkan untuk, komunikasi itu sebuah hambatan juga buat saya, Pak. mhm, Untuk orang tua yang sudah bekerja, tidak susah untuk dihubungi, itu sebuah hambatan juga untuk saya, Pak. Terus hambatan yang kedua mungkin dari guru-gurunya yang lain yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan ini, dalam rencana yang saya akan lakukan, seperti itu, Pak. mhm, betul. Berarti memang setiap kegiatan banyak hambatannya, eee, jadi ini masuk
ke rencana Ibu ya, yang perlu saya tanyakan. Kan tadi sudah tahu kekuatan Ibu seperti apa, mau kolaborasi dengan siapa gitu kan. Kira-kira nih Bu, rencana Ibu ke depannya untuk eh, mengatasi permasalahan bullying ini bagaimana Bu rencananya? Ya, untuk rencana ke depannya yang akan saya lakukan itu, yang pertama itu menjalin kolaborasi ya Pak ya, Hmm. dengan teman sejawat, kepala sekolah, orang tua. Nah, setelah, kolaborasi itu terjalin dengan baik, saya akan mengajak, teman atau teman sejawat saya untuk melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa lainnya. Tidak hanya dari, siswa kelas 4 saja, tapi saya ingin mengajak seluruh siswa SD tersebut, Pak. Di situ kan, sekarang pemerintah sedang menggalang-galangkan, komunitas TPPK itu, Pak, yang untuk pencegahan bullying. Nah, dari situ juga itu kekuatan saya itu, Pak. Di situ kan ada SK yang sudah di-SK-kan, berarti kegiatan yang saya akan rencanakan itu akan, berkolaborasi dengan komunitas tersebut. Nah, di situ juga kepala sekolah juga sudah meng-SK-kan komunitas tersebut. Nah, di situ kekuatan saya juga sebenarnya itu, Pak, untuk membuat rencana ini tetap berjalan dengan lancar. Saya mengajak dengan, ketua komunitas tersebut, terus mengajak komunitas juga, murid-murid juga untuk berpartisipasi, seperti teman-teman sejawat juga seperti itu, Pak. Selain di pihak sekolah atau di teman sejawat Ibu, ada pihak lain yang dilibat? Ya, saya melibatkan orang tua atau komunitas sekolah, bisa itu untuk mempererat, silaturahmi dengan orang-orang tua, wali murid, siswa dari SD tersebut, Pak. Mm-mm. Ada lagi Bu yang dilibatkan mungkin pemateri atau narasumber gitu? Ya, oh iya Pak, pemateri juga bisa saya ambil misalnya untuk kolaborasi dengan pihak-pihak keamanan seperti Bapak polisi mungkin Pak, supaya agar siswa di SD saya itu merasa, bukan merasa takut ya Pak, merasa enggan untuk melakukan hal itu lagi. Karena dari penjelasan, pihak keamanan itu bisa membuat siswa itu lebih, "Oh, berpikirnya, perilaku saya tadi salah, misalnya harus seperti ini, ada sanksi, ada hukuman yang saya lakukan tadi." Nah, seperti itu, Pak. Untuk pemahaman gitu ya. Ya. Jadi rencananya kapan tuh kira-kira Bu untuk pelaksanaan sosialisasi tuh? Kalau rencana itu maunya secepatnya ya, Pak, ya. Betul. Tapi kan ini kebentur dengan ujian akhir sekolah. Jadi mungkin ya rencana itu akan saya lakukan di awal-awal semester genap ya, Pak, ya, awal-awal semester 2. Dari sekarang juga perlu rencana itu perlu dibuat, rencana-rencana itu perlu dirangkai juga, Pak. Dari sekarang merangkai rencana itu, membuat rencana, terus, terrealisasinya mungkin di awal semester 2 seperti itu, Pak. Baik. Eh, sudah tergambar tadi Bu ya, apa yang Ibu rencanakan. Seolah. Kira-kira nih, kalau tadi Ibu sudah besok mungkin kan di semester 2 itu sudah melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi, kemudian setelah dari kegiatan sosialisasi tadi, kira-kira apa tindak lanjutnya Bu, biar anak-anak ini konsisten. Tadi kan Ibu menekankan pada attitude anak, perbaikan attitude anak gitu kan. Kira-kira agar anak-anak konsisten ataupun eh, memahami dengan sosialisasi tersebut, tindak lanjutnya seperti apa? Ya, tindak lanjut yang saya lakukan itu melihat perubahan dari diri murid itu, Pak. Saya melihat perubahan dari murid itu, cara dia bersikap, cara dia bertutur kata. Saya itu melihat perubahan dari mereka. Apakah ada perubahan dari mereka dari setelah sosialisasi itu sudah berjalan. Nah, apabila pasti dari sosialisasi itu mereka membuat kesimpulan ya, Pak, ya, dari mereka, pemahaman dari mereka yang mereka dengar, yang mereka
yang mereka pahami, itu pasti mereka merekam apa yang mereka tangkap dari pemateri-pemateri itu. Nah, dari situ saya ingin melihat perubahan sikap dari diri siswa itu, bagaimana tidak hanya mungkin di situ untuk melihat perubahan sikap itu tidak hanya saya juga ya Pak ya, wali-wali kelas juga yang lain, karena tidak mungkin saya melihat perubahan diri mereka setiap kelas gitu Pak ya. Jadi, dari kelas-kelas lain juga wali-wali kelasnya juga melihat perubahan diri mereka Pak. Itu Baik. menurut Jadi saya. ini Bu Erista nih waktu kita nih nggak banyak lagi ya, mungkin tinggal Iya beberapa menit lagi nih. Ini terakhir mungkin gimana Ibu perasaannya setelah tadi apa namanya kita bincang-bincang sudah tergambar apa yang ingin Ibu laksanakan rencananya untuk permasalahan yang tadi Ibu sampaikan. Kira-kira perasaannya gimana Bu? Plong atau belum gitu kan? sangat-sangat plong Pak perasaan saya karena, masalah ini sangat membebani saya mungkin ya Pak, itu sangat berpikir bagaimana itu solusinya. Nah mungkin dengan berbagi cerita dengan Bapak ini saya tergambar dengan solusi-solusi apa yang saya akan lakukan. Nah itu sangat, membuat, pikiran dan hati saya plong Pak. Saya sangat senang sekali bisa bercerita, berbagi masalah dengan Bapak, berbagi solusi dengan Bapak. Saya sangat senang sekali Pak. Terima Alhamdulillah kasih kalau Pak gitu sudah Bu ya. membantu. Iya, Saya juga sangat tertarik sekali nih dengan apa yang Ibu sampaikan permasalahan ini. Soalnya tidak hanya di sekolah Ibu kan banyak merata di sekolah-sekolah lain. Saya tunggu Bu ya nanti kita cerita lagi hasil dari Ibu sosialisasi dan sebagainya. Nanti saya tunggu cerita selanjutnya ya. Nggak sabar ini baik tunggu Pak, cerita selanjutnya. baik. Mungkin untuk kesempatan ini uh, cukup sampai sini dulu Bu ya. Iya Mohon Pak, maaf ini kalau waktunya nggak lama gitu kan. Iya, iya. uh, Wah, ya. terima kasih juga Pak ya, sudah mau mendengarkan cerita atau, pengalaman saya, sudah memberikan solusi juga kepada saya. Terima kasih Nanti kalau Pak. saya ada permasalahan juga saya gantian cerita sama Ibu gitu. Oke Pak, Iya. siap. Baik, Ibu, kita tutup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.